Puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Boleh sampai lambaikan tangannya, katakan shalom. Shalom. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik, amin. Tuhan Yesus baik kalau kita sampai saat ini masih bisa bersama-sama berkumpul di tempat ini, masih bisa melakukan ibadah bersama-sama. Aku mau undang kita semua untuk persiapkan hati kita, pikiran kita, jiwa kita, telinga kita untuk sama-sama fokus sama Tuhan Yesus. Sama-sama aku mau undang kita semua untuk berdoa terlebih dahulu yuk. Ya Bapa, terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu, rahmatmu bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-berkat-Mu yang begitu indah bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang sudah Kau berikan bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan sepanjang hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Gak ada kata lain ya Tuhan selain terima kasih Tuhan yang bisa kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan mempunyai Allah yang begitu dahsyat seperti Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kau sungguh baik bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ucapkan terima kasih sama Tuhan. Terima kasih. Sampai saat ini Tuhan, kami masih bisa berkumpul bersama-sama ya Tuhan, melakukan ibadah kami Tuhan, baik online Tuhan maupun offline ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu bagi kami. Kau Allah yang dahsyat. Tuhan, oh terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh kasih-Mu melimpah di hidupku. Terima kasih Tuhan. Bapa, ku berterima kasih menaikkan syukur kami Tuhan. Menaikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu.
Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Setiap pujian yang kami naikkan ya Tuhan, biar setiap mulut kami ya Tuhan mengeluarkan puji-pujian yang harum bagi nama-Mu ya Tuhan. Berkati setiap pujian kami Tuhan, supaya menjadi persembahan yang kudus bagi nama-Mu Tuhan. Kuduskan setiap kami ya Tuhan, untuk kami masuki hadirat-Mu lebih lagi ya Tuhan, memasuki altar-Mu yang kudus ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekali lagi shalom, shalom. Boleh tengok kanan kirinya bilang shalom, shalom, shalom. Haleluya. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri, kita sama-sama memuji nyembah Tuhan. Haleluya. Yuk kita sama-sama di era-era ini, di era-era pandemi ini, kita sama-sama lebih semangat lagi muji Tuhan. Amin. 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 Haleluya. Sebab Yesus kekuatan kita. Tiada lelah, tiada lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Katakan rata-katana, rata-katana bergelombang, timbullah tanda yang berlubang. Kita semua siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Rata-katana bergelombang, timbullah tanda yang berlubang. Haleluya. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Tiada lelah memuji menyembah Tuhan. Amin. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, tiada lelah bekerja bersamamu, yang selalu mencukupkan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Katakan dengan iman, rata-katana bergelombang, timbullah tanda yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Rata-katana bergelombang, timbullah tanda yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi katakan ratakan, rata-katana bergelombang. Yes, timbullah tanda yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Rata-katana bergelombang, timbullah tanda yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap, menjadi siap dibangun, menjadi siap, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya, 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 haleluya. Silakan duduk kembali saudara sekalian. Kita sama-sama mempersiapkan hati kita. Kita sama-sama mendengarkan firman-Nya yang tulus, firman-Nya yang kudus yang berasal daripada Tuhan. Yuk kita sama-sama persiapkan hati kita. Haleluya, haleluya. Tuhan berkati ya Tuhan, untuk pastor Tuhan yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Berkati lidah bibir hamba-Mu Tuhan saat menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Biar itu bisa menjadi Tuhan rema bagi setiap kami ya Tuhan.
kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Berkati firman-Mu Tuhan, apa yang Engkau sampaikan bagi setiap kami Tuhan, supaya kami bisa menangkap Tuhan isi hatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Haleluya. Sejauh timur dari barat, Allah membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Yes, Lord. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosa.
kasih pengampunan-Mu Tuhan. tak Kau pandang hina, Tak Kau pandang hina hati yang hancur. ku berterima kasih. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. betapa besar kasih Tuhan. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, Pulihkanku. betapa besar kasih setiamu. Pengampunan-Mu Tuhan. tak Kau pandang hina hati yang hancur. Tak Kau pandang Hina hati yang hancur. ku berterima kasih. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, Pulihkanku. pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sekali lagi, pengampunan yang Kau beri, pulihkan kami. Pengampunan yang Kau beri, Pulihkanku. kita sembah Dia. Haleluya. Kami tinggikan. Haleluya. Kami agungkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
kasih Bapa, kami mengucap syukur buat kasih setiamu, sehingga Engkau berkenan hadir di tengah-tengah ibadah pada hari ini, baik yang beribadah secara onsite maupun secara online. Terima kasih kami boleh mengucap syukur buat pengampunan yang Tuhan selalu sediakan dalam kehidupan kami. Mungkin dalam semasa kami menjalani hidup kami mengalami jatuh bangun ketika kami mengiring Engkau. Tetapi pengampunan-Mu yang selalu Kau berikan dalam kehidupan kami selalu terbuka untuk kami untuk boleh datang kembali kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Engkau tidak memandang hina setiap hati yang hancur. Engkau yang tidak memandang hina setiap hati yang remuk. Tetapi Engkau yang selalu menguatkan kami untuk kami boleh kembali datang kepada Tuhan. Sejauh timur dari barat, demikian juga Tuhan Engkau melemparkan dosa kami, membuang dosa kami ke dalam tubir-tubir laut. Begitu besar kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga setiap kami yang percaya kepadamu Tuhan, kami tidak ikut dalam binasa, tetapi kami memperoleh kehidupan yang kekal dalam Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa jika kami mengaku dengan mulut kami percaya dalam hati kami bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami, maka kami sudah memperoleh keselamatan daripada-Mu. Dan jika kami mengaku segala dosa kami, Engkau Allah yang setia dan adil dalam kehidupan kami, sehingga Engkau mengampuni setiap dosa-dosa kami dan menyucikan kami dari setiap kejahatan. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur buat kasih setia-Mu. Terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami pada hari ini. Biarlah Engkau berkenan atas segala pujian dan penyembahan kami. Bapa, saat ini kami rindu untuk kami boleh mendengarkan suara Tuhan. Tuhan, berbicaralah pada hati kami, pada hidup kami. Kami boleh membuka tanah hati kami. Biarlah Tuhan Engkau yang melembutkan tanah hati kami, pikiran kami, supaya kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Dan kami berdoa, Tuhan, berikan pada kami hati seorang murid, berikan pada kami telinga seorang murid yang mudah untuk diajar, untuk kami boleh dengar-dengaran firman Tuhan. Kami berdoa, Roh Kudus, mari Engkau yang bergerak pada kami semua, pada hati kami, baik kami yang mendengarkan secara onsite maupun secara online. Kiranya biarlah benih-benih firman Tuhan boleh kami tangkap dalam kehidupan kami, dan biarlah benih-benih firman Tuhan urapi, sehingga kami boleh bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan, dan kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa, mengucap syukur, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami mengucap syukur yang percaya. Sama-sama kita berkata, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Welcome home, selamat datang di Sunday Service Church for the Unchurched People, gereja bagi orang-orang yang tidak bergereja. No judgment, tidak ada penghakiman di tempat ini. No discrimination, tidak ada pembedaan di tempat ini. Everyone is precious, semua orang berharga di hadapan Tuhan, dan semua orang boleh datang pada Tuhan. Everyone is welcome. Kami menyambut saudara-saudara yang hadir baik ibadah secara onsite di tempat ini maupun saudara-saudara yang mengikuti ibadah secara online. Welcome, dan kita boleh sama-sama memuji dan menyembah nama Tuhan. Kiranya saudara diberkati dalam ibadah pada hari ini, baik dalam pujian penyembahan maupun kita mendengarkan firman Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita akan sama-sama kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan kembali belajar di kolam Bethesda. Kalau yang minggu yang lalu kita sudah belajar pada part yang pertama, bagian pertama, bagaimana Tuhan menyertai dalam kehidupan kita sepanjang waktu. Maka hari ini kita akan bicara bagaimana Tuhan menyertai kita dalam segala keadaan. Kembali mari kita membuka kembali dalam Yohanes pasal yang kelima. Saya akan membacakan buat kita semua. Yohanes pasal yang kelima, mulai dari ayat yang pertama. Yohanes pasal yang kelima, mulai dari ayat pertama, saya akan membaca buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Silakan Bapak Ibu menyimak di dalam Alkitab saudara masing-masing. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan di kolam itu dan mengguncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah guncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Ayat kelima, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh?
Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Ayat 8, kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Mari kita lanjutkan di dalam ayat ke-10. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang di tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Ayat 15. Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita akan belajar kembali bagaimana kita belajar penyertaan Tuhan melalui peristiwa yang terjadi di kolam Bethesda. Pada minggu yang lalu kita sudah belajar tentang penyertaan Tuhan dalam setiap waktu di dalam kehidupan kita. Saya akan mereview kembali bagi saudara-saudara sekalian minggu lalu bagaimana penyertaan Tuhan dalam setiap waktu dalam kehidupan kita. Yang pertama yaitu gunakanlah waktu sebaik-baiknya, karena di dalamnya ada waktu Tuhan. Waktu itu adalah kronos, ya. Waktu yang terus berjalan adalah kronos, 1 kali 24 jam. Jadi gunakanlah waktu sebaik-baiknya. Karena di dalamnya setiap waktu yang kita gunakan dengan sebaik-baiknya, di situ akan muncul kairos Tuhan atau waktu atau momentumnya Tuhan. Jadi bagi saudara, bagi kita semua, mari kita memanfaatkan waktu-waktu yang ada dalam kehidupan kita ini dengan sebaik-baiknya. Karena kenapa saudara? Dari setiap waktu yang kita lalui ini saudara akan muncul momentum-momentum, akan muncul kairos-kairos Tuhan. Kalau kita tidak menggunakan waktu kita sebaik-baiknya, maka niscaya kita pasti tidak akan pernah ketemu dengan kairosnya Tuhan. Lalu bagaimana penyertaan Tuhan dalam setiap waktu? Minggu lalu kita sudah belajar bergaul karib dengan Tuhan karena ia memiliki waktu yang tidak terbatas untuk kita, sehingga kita bisa menemukan waktu Tuhan yang tepat dalam menolong kita. Kita hidup dibatasi oleh kronos, yaitu waktu kita adalah waktu yang terbatas. Kita mempunyai waktu yang sama 1 kali 24 jam, tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang, dan kita semuanya sama. Nah, karena itu hidup kita pun juga terbatas, mempunyai waktu yang terbatas. Tetapi Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa atas waktu. Dia tidak terikat dengan waktu. Sehingga dia mempunyai waktu yang banyak. Dia mempunyai waktu yang sangat tidak terbatas untuk kita datang kepadanya. Karena itu mari kita bergaul karib dengan Allah. Karena ketika kita bergaul karib dengan Allah yang menyediakan waktu untuk kita, maka kita akan ketemu waktu-waktu Tuhan yang terbaik untuk menolong kehidupan kita, yang menyertai kehidupan kita. Amin saudara. Jadi mari selama kita ada waktu, kita punya waktu bergaul karib dengan Allah, berhubungan karib dengan Allah. Karena Tuhan akan menyatakan waktu-waktu yang tepat untuk menolong kita. Yang ketiga, masalah ada batas waktunya. Bukan berarti kita menunggu masalah, tetapi perlu menghadapi masalah bersama-sama dengan Tuhan. Jadi kalau waktu kita hidup dalam kronos, maka demikian juga masalah di dalam kehidupan kita pasti juga ada batas waktunya. Tetapi sikap kita bukan hanya menunggu ya sampai masalah itu lewat, tetapi bagaimana kita bisa menghadapi masalah itu dengan Tuhan. Jadi jangan kita menunggu waktu untuk masalah itu lewat dalam kehidupan kita, tetapi mari kita gunakan waktu kita
dalam kita menghadapi masalah ini bersama-sama dengan Tuhan. Ketika kita menghadapi masalah dengan Tuhan, maka kita percaya bahwa Tuhan akan menyatakan pada waktunya indah pada hasilnya. Ada lagu pada zaman dulu tangan Tuhan sedang merenda suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti kau lihat pelangi kasihnya. Saatnya kita akan melihat pelangi kasih Tuhan ketika kita menghadapi masalah bersama dengan Tuhan. Nah, ini 3 poin yang kita boleh pelajari minggu yang lalu tentang bagaimana penyertaan Tuhan di dalam setiap waktu dalam kehidupan kita. Hari ini kita kembali akan belajar bagaimana penyertaan Tuhan dalam setiap keadaan. Jadi Tuhan menyertai kita dalam setiap waktu. Yang kedua, menyertai dalam setiap keadaan. Saudara-saudara, mengingatkan kembali bahwa Bethesda itu berarti rumah anugerah atau rumah kemurahan. Ketika kita tahu tentang Bethesda, maka Bethesda itu adalah kolam atau di mana Tuhan sewaktu-waktu turun melalui malaikatnya menggoyangkan air, sehingga setiap orang yang turun ke air itu, apapun penyakitnya, yang pertama kali turun setelah air bergoncang, maka dia sembuh. Karena demikianlah dikatakan Bethesda, yaitu rumah atau tempat anugerah, tempat kemurahan Tuhan dinyatakan sehingga semua yang sakit, apapun sakitnya sembuh. Dan disinilah satu peristiwa terjadi, di mana seorang lumpuh yang 38 tahun sudah mengalami penyakit lumpuh dan sudah lama nungguin air bergoyang. Tetapi ketika air bergoyang dia sudah kalah duluan. Tadi kalau kita baca dalam ayat nas kita baca, ketika air bergoyang orang berlomba-lomba turun karena dia lumpuh, dia kalah duluan. Ya, kalah duluan sama orang yang pincang, yang kalah duluan sama orang yang tuli. Karena kenapa? Mungkin dia pincang tapi masih bisa lari. Mereka tuli tapi kakinya masih jalan. Sementara orang lumpuh nggak bisa jalan. Ketika air bergoyang, dia buru-buru mau merangkak masuk ke air, udah kedahuluan sama orang lain. Sehingga orang lain sembuh, dia yang nggak sembuh. Lalu yang terjadi adalah dia nungguin lagi momen-momen itu. Momen-momen air digoyangkan oleh malaikat Tuhan. Dan itu sudah berulang-ulang bertahun-tahun sampai selama dia hidup kena sakit lumpuh 38 tahun. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana penyertaan Tuhan dalam setiap keadaan. Mari kita lihat poin pertama. Penyertaan Tuhan dalam setiap keadaan, pertama dalam keadaan yang sulit. Kalau kita perhatikan dalam keadaan sulit ini, kita bisa melihat dalam nats ayat yang kita baca dalam Yohanes pasal 5, saudara diperhatikan bahwa ada orang yang sakit lumpuh. Sakit lumpuh itu situasi yang sulit, ya. Orang yang normal dengan orang yang lumpuh pasti berbeda. Orang yang lumpuh artinya dia tidak bisa melakukan apa-apa, susah melakukan apa-apa, sulit hidupnya, betul kan? Mau pergi ke mall nggak bisa, susah. Karena kenapa? Nggak bisa jalan, ya kan? Dia perlu orang lain untuk menolongnya untuk mungkin bisa jalan-jalan ke mall. Tetapi dia sendiri tidak bisa. Karena kenapa? Dia lumpuh, tidak bisa bergerak. Kalau kita yang punya tubuh atau fisik yang sehat, kita bebas kemana-mana, ke mall dan sebagainya. Tetapi karena ini lagi masa-masa pandemi dan angka kenaikan lagi pada naik, saya menyarankan untuk kita bisa membatasi diri kita. Atau kita menahan diri kita untuk menghindari seminimal mungkin kita menghindari untuk dalam kerumunan. Sakit lumpuh. Jadi keadaan sulitnya adalah dia sakit lumpuh. Yang kedua, sudah sakit lumpuh, sekelilingnya orang-orang sakit semua. Ya kan? Dia berada di tepi kolam Bethesda. Jadi di kolam Bethesda itu ada 5 serambi. Dan 5 serambinya ini dipenuhi oleh orang-orang yang sakit. Ya, enggak dipenuhi orang sembuh. Karena orang-orang sembuh atau orang-orang sehat tidak mungkin berada di sekitar kolam Bethesda. Karena kenapa? Dia tidak memerlukan kesembuhan. Sementara orang-orang yang sakit dia membutuhkan kesembuhan. Karena itu mereka berlomba-lomba untuk datang di kolam Bethesda, nunggu momen atau waktu ketika Tuhan dengan malaikatnya menggoyang-goyangkan air. Supaya mereka cepat-cepatan, duluan untuk bisa masuk supaya bisa sembuh. Jadi keadaan sulit, sudah dia sakit, orang sekelilingnya juga sakit. Saudara bisa tahu kan, orang sakit ketemu sama orang sakit ngomongnya adalah tentang sakit. Betul kan? Saudara pernah mengalami opname di rumah sakit?
kalau kita opname di rumah sakit, kadang kita tidur berbaring dengan, kalau misalkan kelas 3, kelas 2 itu pasti punya tetangga. Ya, tetangga orang sakit. Saudara ngobrol-ngobrol itu pasti tentang penyakit kan? Ya, kalau kita lagi dirawat di rumah sakit, kita punya tetangga yang sakit, sama-sama opname, pasti ngomongan kita tentang keadaan sakit. Iya, saya sakit sudah lama, udah gini. Jadi ngomongnya tentang sakit. Nah, itu adalah keadaan yang sulit. Orang sakit tuh kalau misalkan dia sakit, dia pasti membutuhkan berita sukacita ya saudara. Pasti membutuhkan penghiburan, penguatan supaya dia bisa menghadapi penyakit itu dengan semangat gitu. Tetapi karena tetangga kiri kanannya banyak orang sakit, pasti omongannya tentang sakit. Ya kan? Dia tanya, ada yang baru datang, lu sakit apa gitu? Gue sakit lepra gitu kan. Terus lu sakit apa? Gue sakit lumpuh. Emang udah berapa lama di sini? 38 tahun coy gitu kan. Bangga 38 tahun. Lama sakitnya. Kenapa? Udah menjadi idol ya kan. 38 tahun di kolam Bethesda gak sembuh-sembuh. Akhirnya istilahnya menjadi idol. Sesuatu yang kita di mana lama di satu tempat, ya itu bisa menjadi tanda kutip menjadi maskot, menjadi idol gitu kan. Nah, termasuk orang yang lumpuh ini. Sekelilingnya orang sakit, ngomongnya pasti sakit. Nah, ini keadaan sulit. Lalu setelah itu ketika air bergoyang-goyang, orang-orang berlomba-lomba untuk masuk. Sementara dia tidak ada yang nolong. Nah, keadaan sulit itu adalah keadaan di mana tidak ada satupun yang mungkin menolong kehidupan kita. Itu yang menjadi satu keadaan sulit. Nah, termasuk yang di dalam orang yang sakit lumpuh ini. Nah, apa yang kita bisa pelajari saudara-saudara dari peristiwa ini dalam keadaan sulit? Bagaimana penyertaan Tuhan dalam keadaan sulit yang seperti dialami oleh orang lumpuh ini, sehingga kita bisa mendapatkan rema, kita bisa mendapatkan pembelajaran bagaimana penyertaan Tuhan dalam keadaan sulit. Pertama, kesulitan itu merupakan bagian dari kehidupan. Saya ulangi, kesulitan itu merupakan bagian dari kehidupan. Kehidupan itu pasti di dalamnya ada kesulitan. Saudara, bayi baru lahir tidak langsung tertawa. Betul kan ya? Ada nggak bayi lahir tiba-tiba ketawa terbahak-bahak, hahaha gitu kan? Kaget kita pasti, takut gitu kan. Bayi lahir pasti yang terjadi apa? Bayinya nangis. Betul kan ya saudara? Ketika bayi lahir itu nangis. Justru kalau bayinya nggak nangis, itu mamahnya atau bidannya atau dokternya harus tepuk pahanya ya atau pantatnya supaya dia nangis. Karena kalau bayi tidak nangis itu bahaya. Khawatirnya nggak bisa berbunyi lagi gitu kan, nggak bisa bersuara lagi gitu kan. Untuk mengetahui apakah normal atau tidaknya melalui tangisan. Kita lahir di dunia ini beserta dengan tangisan. Saudara, tangisan itu bukan satu yang menggembirakan. Kalau sesuatu yang menggembirakan pasti tertawa. Tapi sesuatu yang menyedihkan atau sesuatu yang sulit itu membawa tangisan. Betul kan saudara? Kita memulai hidup kita dengan tangisan. Nanti kita sudah besar, ya udah akil balik, sudah ketemu sama pacar, nikah. Nah, ketika sudah nikah kan hari yang bahagia, betul kan ya? Namanya pernikahan hari yang berbahagia. Tetapi saudara, kalau sudah merhatikan di pemberkatan pernikahan yang terjadi ketika menikah, itu banyak orang yang menikah memulai rumah tangga dengan apa? Tangisan. Ketika waktunya sungkem sama orang tua, pasti nangis saudara. Ada nggak yang sungkem sama orang tua nggak nangis ketawa-ketawa? Hey, thank you pak, thank you papi, thank you gitu. Nggak, pasti nangis. Jadi mengawali untuk rumah tangga pun juga dimulai dengan tangisan. Artinya ketika kita masuk rumah tangga, orang selalu bicara selamat berbahagia. Oke, itu memang benar, selamat berbahagia, selamat menempuh rumah tangga. Tetapi ketika kita menjalin di dalam rumah tangga, disitulah sering terjadi tertawa dan tangisan. Tawa dan tangisan. Kita tidak mungkin cuma mengharapkan tertawa terus dalam rumah tangga kita. Ya, pasti suatu saat pasti ada namanya juga tangisan dalam rumah tangga kita. Jadi mengawali hidup nangis, mengawali hidup yang baru dengan rumah tangga tangis. Nanti setelah kita dipanggil Tuhan, meninggal, mati, saudara, kita ditangisi, gitu kan? Kita dipanggil Tuhan, ya, diiringi dengan tangisan orang-orang sekeliling kita. Nah, ini coba dicek lagi, jangan sampai nanti kita dipanggil Tuhan, orang-orang sekeliling kita bukan mengiring dengan tangisan,
justru dengan tertawaan gitu. Itu kan bahaya. Artinya sepanjang hidup kita tidak berguna bagi orang sekeliling kita. Tetapi selama hidup kita berfungsi bagi orang sekeliling kita, ketika kita dipanggil, mereka yang tahu tentang fungsi dalam kehidupan kita pasti akan melepaskan dengan tangisan satu kesedihan. Nah, saudara, kesulitan itu merupakan bagian daripada kehidupan. Karena itu saudara-saudara, kita tidak bisa memilih. Tuhan, aku pengen hidupku bahagia terus, aku gak mau kesulitan. Saudara, Tuhan juga gak akan mungkin memberikan kita bahagia terus tanpa kesulitan. Lalu kita juga tidak bisa berpikir begini, kalau saya menjadi orang Kristen, kalau saya menjadi orang yang percaya Tuhan Yesus, saya pasti tidak ketemu dengan kesulitan. Saudara, saya mau katakan itu juga bohong, saudara. Karena kenapa, saudara? Saudara menjadi Kristen atau tidak Kristen, kita pasti akan ketemu dengan namanya kesulitan. Karena kenapa, saudara? Kesulitan itu tidak memandang agama, kesulitan itu tidak memandang suku, ya. Jangan suku A nggak pernah sulit, suku B sulit melulu. Nggak, saudara. Kesulitan itu tidak memandang agama, tidak memandang suku, tidak memandang keyakinan. Kesulitan itu tidak memandang strata sosial kita. Semuanya bisa mengalami namanya kesulitan. Tetapi perspektif kita yang benar terhadap kesulitan itu yang membedakan hasilnya. Artinya begini, saudara. Selama kita hidup, kita pasti akan ketemu dengan kesulitan. Tetapi kalau kita punya cara pandang atau perspektif yang benar terhadap kesulitan itu, maka itu akan membedakan hasilnya. Orang lumpuh ini sudah 38 tahun sakit, saudara. Ketika dia kalah untuk berlomba masuk di dalam kolam Bethesda, dia tidak nyerah. Oke, saya kalah hari ini, saya mau coba lagi. Supaya ketika kolam itu bergerak, saya akan coba lompat. Yang kedua, percobaan kedua, dia tetap kalah. Ketiga, tetap kalah. Keempat, tetap kalah. Sampai 38 tahun. Dia kalah terus untuk jebur ke kolam renang, ke kolam Bethesda. Nah, kalau misalkan dia menyerah, ya, andai kata, ya udah, berarti Tuhan memang mentakdirkan aku sakit terus nggak sembuh-sembuh. Dia nyerah, dia hands up, dia angkat tangan, dia pulang ke rumah. Maka dia tidak akan pernah ketemu dengan Tuhan Yesus. Karena dia tetap mau bertahan, ketika dia tidak mau menyerah, dia mau mencoba lagi dan mencoba lagi dan mencoba lagi tanpa menyerah. Dia punya cara pandang, aku pasti sembuh, aku pasti bisa sembuh. Ketika dia udah 38 tahun, saudara, mungkin kalau dia sudah 20 tahun dia nyoba, dia nyerah, maka dia tidak akan ketemu dengan Tuhan Yesus dan otomatis tidak ketemu dengan kesembuhan. Tetapi dia punya perspektif, cara pandang yang benar. Yaitu apa? Dia yakin bahwa satu saat dia pasti sembuh. Dan dia tetap bertahan, mencoba terus. Ketika dia mencoba terus tidak bisa. Tetapi ternyata Tuhan pakai cara yang lain. Dia tidak perlu lompat ke dalam air untuk dia sembuh. Tetapi dia cukup bertemu dengan Tuhan. Dan ternyata Tuhan sudah tahu lama. Ya, kemarin saya sudah bahaskan. Di sini juga tadi kita baca, Tuhan sudah tahu, dia sudah lama di situ. Artinya Tuhan Yesus melihat dia tuh bukan cuma sekali, tapi mungkin beberapa kali melihat dia duduk menunggu air itu bergolak di kolam Bethesda. Karena sudah sering kali dilihat oleh Tuhan Yesus, makanya Tuhan Yesus tergerak untuk menyembuhkan dia. Maka disamperin, dikatakan, maukah engkau sembuh? Ya, aku mau sembuh. Berdirilah dan angkatlah tilammu. Saudara, di dalam kehidupan kita pasti punya kesulitan. Hari ini kita nggak tahu kesulitan yang saudara alami dan apa yang kita alami. Tetapi yang membedakan kita bisa menghadapi kesulitan atau tidak adalah bagaimana cara pandang kita terhadap kesulitan. Kalau kita menerima kesulitan, kalau kita menghadapi kesulitan, kita mudah menyerah. Kita mudah untuk mengangkat tangan. Kita putus asa, kita lari dari masalah karena kita nggak mau bertemu dengan kesulitan. Maka kita tidak akan menjadi pemenang. Justru ketika kita punya cara pandang yang benar, maka kita bisa menghadapi kesulitan itu. Perspektif atau cara pandang itu dibentuk dari apa yang kita yakini. Saya ulangi, perspektif atau cara pandang terhadap kesulitan itu dibentuk dari apa yang kita yakini. Kalau kita menghadapi kesulitan, kita meyakini, aku tidak bisa menang deh. Kelihatannya untuk masalah ekonomi ini aku nggak bisa menang deh. Kelihatannya aku susah untuk berhasil. Ketika kita meyakini kita tidak berhasil, percayalah saudara tidak akan pernah mentas daripada kesulitan. Tetapi ketika saudara meyakini
ketika kita ada kesulitan, kita meyakini bahwa oh ini cara Tuhan untuk aku bisa menang terhadap kesulitan, maka kita akan kemungkinan besar kita bisa berhadapan dengan menyelesaikan kesulitan kita. Jadi cara pandang kita itu menentukan hasil. Nah, cara pandang itu ditentukan dari keyakinan saudara, keyakinan kita. Karena itu iman saudara itulah yang menentukan kita bisa menang terhadap kesulitan atau tidak. Kalau imanmu kuat, maka pasti kesulitan apapun yang kita hadapi, kita pasti menang. Yang setuju katakan amin. Kalau iman kita lemah, kita nggak punya iman, kesulitan yang mengambil kita akan selalu katakan, ya aku kalah, ya aku nyerah, dan sebagainya. Kesulitan merupakan bagian dari kehidupan. Perspektif yang benar terhadap kesulitan membedakan hasilnya. Penyertaan Tuhan dalam keadaan sulit yang berikutnya adalah keadaan sulit mungkin tidak bisa kita hindari. Tetapi kita bisa memilih dengan siapa kita melewatinya. Keadaan yang sulit mungkin kita tidak bisa menghindari. Tetapi dengan siapa kita melewatinya itu yang kita bisa memilih. Saudara, kesulitan akibat pandemi kita tidak bisa menghindari, ya kan? Saudara, corona dan dampaknya itu kita tidak bisa menghindari. Saudara gak bisa lari dengan keadaan seperti ini, betul kan ya? Dengan kondisi sekarang lagi pada naik, angka lagi pada naik, kita gak bisa menghindari. Kita pasti berhadapan dengan kondisi seperti ini. Tetapi permasalahannya adalah kita bisa memilih dengan siapa kita melewati keadaan seperti ini. Kalau kita memilih, kita melewati ini bersama dengan Tuhan, saya percaya walaupun keadaan itu sulit, Tuhan akan membawa kita dalam hidup kita bisa menang terhadap kesulitan. Yesaya pasal yang ke-43 19 katakan ini, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumlah kamu mengetahuinya. Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, perhatikan, jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saudara, keadaan sulit mungkin tidak bisa kita hindari, tetapi kita bisa memilih dengan siapa kita melewatinya. Kita tidak bisa mengubah keadaan. Kondisi ini kita susah untuk mengubah keadaan. Tetapi Tuhan mampu mengubah keadaan hidup kita. Saya ulangi, kita mungkin tidak bisa mengubah keadaan sekitar kita. Tetapi kalau kita memilih melewati bersama dengan Tuhan, maka Tuhan yang mampu mengubah keadaan hidup kita. Keadaan sekeliling kita mungkin gak berubah, tetapi keadaan hidup kita bisa berubah. Amin saudara. Saudara bisa paham. Keadaan kondisi ini, COVID ini, ekonomi kita udah mulai mau naik, ya kan, ekonomi udah mulai naik. Tiba-tiba harus tutup lagi gitu kan. Harus work from home lagi dan sebagainya. Kita mungkin tidak bisa menghindari keadaan seperti ini. Tetapi dengan siapa kita menghadapinya ini, itu yang menentukan kita. Kalau kita menghadapi bersama dengan Tuhan, maka Tuhan sanggup mungkin tidak mengadakan pemulihan dalam keadaan sekitar kita, tetapi mampu mengadakan perubahan dalam keadaan hidup kita. Dikatakan dari Yesaya tadi, dia mampu membuat atau membuka jalan di padang gurun. Dan dia mampu membuat sungai-sungai di padang belantara. Jadi padang belantara, padang gurun itu menggambarkan kesulitan-kesulitan sekitar kita. Tetapi Tuhan mampu untuk membuka jalannya dan Tuhan mampu untuk membuka sungai-sungainya. Nah, saudara, dengan siapa kita menghadapi kesulitan itu yang menentukan. Karena kenapa? Tuhan mampu membuka jalan di padang gurun. Tuhan mampu membuka sungai-sungai di belantara. Demikian juga Tuhan mampu membuka jalan dalam kehidupan kita dalam menghadapi kesulitan hidup kita. Amin saudara. Jadi keadaan apapun yang terjadi di saat ini, kita gak bisa protes. Kita gak bisa komplain. Ya Tuhan, aku sudah ke gereja onsite terus gitu udah. Tapi kok keadaan kok gak berubah-ubah. Aku udah berdoa dari tahun 2020, COVID ini dihalau. Tapi kondisi sudah mulai agak baik, naik lagi gitu. Kita gak bisa merubah situasi seperti ini. Dalam keadaan seperti ini. Tetapi kita memilih bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan yang merubah kehidupan kita. Kita bisa bertahan dalam kondisi sulit apapun. Mungkin kita juga bisa survive dalam kondisi sulit apapun. Yang ketiga, penyertaan Tuhan dalam keadaan sulit yaitu adalah saat kita sendirian, berarti Tuhan sendiri yang langsung nolong kita. Saat kita sendirian dan seolah-olah tidak ada orang lain yang menolong kehidupan kita dalam keadaan sulit, maka itu berarti saatnya Tuhan sendiri yang akan bekerja menolong kita.
Yang setuju katakan amin. Banyak orang dalam masa-masa sulit mengandalkan orang. Apakah salah Pak Berita? Enggak salah. Tetapi sekali lagi firman Tuhan mengatakan kita harus berharap dan percaya kepada Tuhan, bukan pada orang. Karena pengharapan kepada orang atau berharap pada orang itu pasti kita akan ketemu namanya kecewa. Orang bisa berubah. Ya, orang bisa berubah. Karena kenapa? Setiap orang punya emosi, perasaan, ya kan. Jadi itu emosi, perasaan itu kadang dipengaruhi oleh keadaan sekeliling. Tetapi Tuhan itu tidak pernah berubah. Jadi kalau misalkan kita dalam kondisi sulit saat ini dan seolah-olah tidak ada pertolongan dari orang di sekeliling kita, itu ya sudah yakinin dan pastikan itu berarti Tuhan sedang bekerja sendiri untuk menolong saudara dan kita. Amin saudara. Jangan kita protes, menyerah. Tuhan kok gak ada yang nolong saya gitu. Mana pertolonganmu Tuhan? Nah sebenarnya ketika tidak ada orang lain yang menolong kita, itulah waktunya Tuhan sendiri yang langsung menolong kehidupan kita. Dan apabila orang lain itu yang menolong kehidupan kita dalam sulit, itu berarti Tuhan sedang memakai orang lain menjadi perpanjangan tangan untuk menolong kita. Suatu ketika ada seseorang, dia seorang yang taat, beribadah, taat melayani. Saudara. Lalu karena mendung sudah 3 hari 3 malam mendung terus gitu kan, akhirnya hujan turun dengan derasnya. Hujan turun deras itu kan lama-lama banjir. Banjir setelapak kaki, awalnya setelapak kaki. Lalu orang ini karena dia percaya sama Tuhan, dia cinta Tuhan, dia dekat sama Tuhan, dia berdoa, Tuhan kiranya halaukan banjir supaya tidak terjadi banjir lebih naik lagi. Ketika dia berdoa ternyata hujan masih turun deras. Akhirnya dari telapak kaki banjir naik lagi ke paha, ya kan? Dia lebih kencang lagi berdoa, saudara. Pakai bahasa roh lebih kencang lagi, lebih banyak lagi pakai bahasa roh. Gitu kan. Untuk supaya Tuhan banjir itu kiranya lewat. Ternyata dia sudah pakai bahasa roh, sudah tengging sana tengging sini, banjir tetap naik terus, hujan naik terus sampai ke dada. Dia berdoa lagi karena kenapa? Diajarkan oleh gerejanya. Berdoa tidak jemu-jemu gitu kan. Tekun berdoa, doa lagi kan. Doa gitu kan. Ternyata banjir sampai naik ke lehernya. Lalu dia naik ke genteng, Saudara. Dia naik ke genteng berdoa, Tuhan tolong banjir surut gitu. Ternyata banjir udah mulai merambat naik ke genteng saudara. Lalu dia bilang Tuhan tolong saya gitu kan. Dia udah tidak meminta banjir itu dihentikan, tetapi dia minta pertolongan Tuhan. Tuhan tolong saya gitu kan. Lalu tiba-tiba tim SAR datang dengan perahu karetnya. Datang gitu kan. Pak, ayo Pak, sini masuk ke perahu, kita ngungsi gitu kan. Dia bilang, tidak, Tuhan pasti tolong saya gitu kan. Saya mau Tuhan sendiri yang tolong saya gitu kan. Dia berdoa, Tuhan tolong saya, tunjukkan bahwa engkau memang benar-benar berkuasa. Akhirnya tim SAR-nya udah ngotot untuk supaya dia naik ke perahu, dia gak mau naik ke perahu saudara. Akhirnya ditinggal untuk bisa mengangkut yang lain. Ternyata yang terjadi saudara, banjir terus naik saudara. Naik sudah di atas genteng, dia udah berdiri di atas genteng, udah mulai masuk ke telapak kakinya gitu kan. Dia teriak-teriak lagi, Tuhan tolong gitu kan. Perahu yang kedua datang lagi tim SAR-nya lagi gitu kan. Dengan sedikit paksa pakai baju TNI. Ayo naik gitu. Kalau gak naik kamu nanti mati tenggelam gitu kan. Tidak. Karena Tuhan pasti nolong saya gitu kan. Biar Tuhan sendiri yang tolong saya gitu kan. Akhirnya sudah ngotot-ngototan akhirnya ditinggal sudah. Lalu dia berdoa lebih kencang lagi. Tuhan tolong saya. Sampai ke dada saudara. Terus akhirnya helikopter datang, tim SAR-nya. Dia nurunin tali gitu kan, tali dari helikopternya. Ayo naik gitu kan, ngungsi ya cepat gitu. Tidak, saya tidak memerlukan perahu, saya tidak memerlukan helikopter. Saya tahu saya memerlukan Tuhan yang nolong langsung di kehidupan saya. Gitu kan. Akhirnya saudara, helikopter pergi. Dan dia terus berdoa, Tuhan tolong. Sampai akhirnya dia mati tenggelam. Ya, dia mati tenggelam gitu kan. Ketika mati tenggelam, dia ketemu sama Tuhan di surga, saudara. Ketemu Tuhan di surga, dia tanya, protes, Tuhan, aku kan rajin ke gereja, walaupun dalam kondisi pandemi aku tetap datang onsite, gitu kan. Tuhan, aku rajin melayani, gitu kan. Dikasih pelayanan apapun oleh Pak Pendeta, saya pasti mau, gitu kan. Tuhan, aku rajin berbagi, teman-teman saudara-saudaraku
Orang-orang yang kekurangan saya bagi-bagiin gitu. Kurang apa lagi Tuhan? Kenapa Tuhan gak nolong saya? Gitu kan, protes gitu kan. Sampai akhirnya Tuhan panggil saya. Lalu Tuhan bilang, sesungguhnya aku sudah nolong kamu. Loh, mana buktinya? Sampai aku mati nih gitu kan. Aku sudah kirim perahu besar pertama. Gitu kan. Kamu tidak mau. Aku sudah kirim perahu besar yang kedua. Kamu tidak mau ditolong. Loh, saya kan minta Tuhan tolong saya. Justru saya memakai perahu besar untuk nolong kamu. Yang kedua saya juga pakai perahu besar yang kedua untuk nolong kamu. Saya pakai helikopter nolong kamu. Kamunya yang gak mau ditolong-tolong. Gitu. Akhirnya sekarang kamu berhadapan dengan saya. Gitu kan saudara. Saudara, kalau misalkan saat kita kesulitan dalam masa saat kita seolah-olah sendiri, seolah-olah tidak ada orang lain di sekitar kita, saudara, jangan berharap pada manusia. Karena manusia itu pasti ujungnya kecewa. Berharap pada Tuhan. Kalau kita seolah-olah sendirian, itu berarti Tuhan akan campur tangan secara langsung dalam kehidupan kita. Tetapi apabila dia memakai orang, komunitas di sekeliling kita, orang-orang yang percaya, orang-orang yang saudara seiman dengan kita, berarti Tuhan sedang memakai orang-orang di sekeliling kita sebagai cara perpanjangan tangan Tuhan untuk kehidupan kita. Jadi penyertaan Tuhan dalam keadaan sulit, kesulitan apapun, saudara, pasti itu bagian daripada kehidupan. Kita harus punya perspektif yang benar dalam memandang kesulitan itu. Ya, perspektif itu dimulai dari keyakinan kita. Kita yakin dengan apa, nah itu yang membedakan hasilnya. Keadaan sulit mungkin kita tidak bisa menghindari, tetapi kita bisa memilih dengan siapa kita melewatinya. Kalau kita melewati kesulitan dengan Tuhan, maka Tuhan akan membuka jalan di padang gurun. Dia akan membuka sungai-sungai di belantara. Ketika kita seolah-olah sendirian dalam menghadapi kesulitan, itu berarti Tuhan sedang campur tangan di depan kita. Supaya kita tidak bergantung dan berharap pada manusia atau kekuatan kita sendiri. Supaya kita bergantung pada Tuhan. Pertama, penyertaan Tuhan dalam keadaan sulit. Jadi Tuhan mengizinkan masa-masa sulit bisa terjadi dalam kehidupan kita. Yang kedua, keadaan yang baik. Pertama tadi keadaan sulit. Tuhan bisa menyertai kita dalam masa-masa sulit. Tetapi Tuhan juga bisa menyertai kita dalam keadaan baik. Keadaan baik ini yang kita baca dalam orang yang lumpuh ini adalah dia berdiri. Ketika Yesus ketemu dengan dia tanya, maukah kamu sembuh? Gitu kan. Ternyata Yesus ini orang Jawa juga, gitu kan. Orang Jawa itu nggak langsung nyelobot, diangkat, ayo berdiri gitu enggak. Dia tanya dulu, kamu mau sembuh nggak? Gitu kan. Kalau orang Jawa biasanya keluar nuwun dulu kan, kalau mau masuk ke dalam ranah hidupnya orang itu keluar nuwun. Kamu mau sembuh nggak? Ya, saya mau sembuh. Nah, baru dia bilang, berdiri dan angkat tilammu. Ketika dia berdiri, angkat tilam, dia sembuh. Jadi keadaannya menjadi baik. Dari yang sulit karena sakit, lumpuh, sudah menjadi baik. Keadaan yang baik juga bisa digambarkan dengan mengangkat tilam. Jadi dia tidak perlu orang lain untuk gotong tilam untuk dia gotong dia. Artinya dia bisa mengangkat tilamnya sendiri tanpa orang lain untuk mengangkatnya. Keadaannya sudah baik. Dia sudah bisa berdiri, sudah bisa bergerak, artinya dia sudah bisa bekerja. Dia sudah berfungsi tubuhnya. Akhirnya tidak membutuhkan orang lain untuk dia tetap duduk, dia diangkatin tilam orang lain. Tetapi dia mampu untuk mengangkat tilamnya sendiri. Keadaan yang baik. Orang keadaan baik bisa bekerja. Tapi kalau dalam keadaan yang gak baik, lagi sakit, gak mungkin, susah untuk bisa bekerja. Lalu keadaan yang baik itu bebas. Dia bisa kemana-mana. Ketika dia bebas, sebenarnya dia bisa lari ke puncak. Liburan. Tetapi ketika dia sudah sehat, saudara, tadi kita baca Tuhan ketemu lagi dengan dia di mana saudara? Di bait Allah. Ternyata orang lumpuh ini ketika dia sehat nggak langsung lari ke puncak liburan. Udah lama saya nggak liburan, saya ke puncak gitu. 38 tahun sakit gitu. Udah sembuh saya mau lari ke puncak lah. Ternyata enggak. Ketika dia sehat, dia datang ke bait Allah. Nah, beda mungkin sama kita ya. Kita dapat berkah sedikit, pengennya tempat liburan gitu kan. Walaupun hari Minggu gitu kan, mau ibadah gitu kan. Nah biasanya gitu. Kalau dikasih kurang berkat, berdoa Tuhan berkati. Ketika Tuhan memberkati, kita tambah pergi gitu kan. Gitu. Keadaan baik. Nah bagaimana penyertaan Tuhan dalam keadaan baik? Pertama, orang yang bangkit dari kesulitan akan lebih kuat daripada yang tidak pernah menghadapi kesulitan. Orang yang bangkit daripada kesulitan akan lebih kuat dalam menghadapi hidup dibanding mereka yang tidak pernah mengalami kesulitan. Keadaan yang baik itu membuat kita bahagia, tetapi keadaan yang sulit memberikan kita pengalaman.
Keadaan yang baik, ya kan, itu membuat kita bahagia. Tetapi kondisi sulit itu membuat kita punya pengalaman. Jadi saudara, kalau misalkan keadaan kita pertama sulit, saudara jangan pergi atau jangan menghindar daripada kesulitan. Karena justru kalau kita berhadapan dengan kesulitan, berarti Tuhan sedang membawa kita pada pengalaman atau experience berjalan dengan Tuhan, bagaimana pengalaman berjalan dengan Tuhan. Tapi kalau keadaan kita baik, itu membuat kita bahagia. Betul kan ya? Kalau kita keadaan baik, saudara gaji lancar terus, ya kan? Bonus lancar terus, usaha untung terus, kita bahagia. Tetapi kalau keadaan sulit, nah kadang kita nggak mau. Sudah, kalau keadaan sulit pun kita harus tetap mau terima. Karena kenapa? Justru dalam situasi sulit itu Tuhan kasih kita pengalaman. Dikatakan pengalaman adalah guru yang baik, ya kan? Kalau saudara pengen dapatkan satu pelajaran yang baik, carilah dalam pengalaman. Orang yang bangkit dari kesulitan itu kan lebih kuat daripada orang yang tidak pernah kesulitan. Jadi kalau kita bertemu dengan kesulitan, kita menghadapi, maka kita akan jadi orang yang kuat karena punya pengalaman. Tetapi kalau kita menghindar dari kesulitan, saudara akan tetap menjadi orang yang lemah. Dan nanti kalau suatu saat kita ketemu dengan kesulitan, kita menghindar lagi, saudara tetap akan menjadi orang lemah dan gak bisa kuat. Kenapa orang yang sekolah itu harus menghadapi ujian? Supaya dia tambah pinter. Kalau tidak diuji, maka kita nggak tahu bagaimana dia pintar atau tidak. Pak, gimana kalau nilainya jatuh ketika ujian? Itu menjadi pengalaman. Supaya apa? Dia belajar lagi. Karena itu saudara-saudara, orang yang bangkit dari kesulitan itu akan lebih kuat daripada yang tidak pernah menghadapi kesulitan. Dia bangkit dari lumpuh, kakinya menjadi kuat. Kalau dia nggak bangkit-bangkit, Tuhan bilang bangkit. Dia bilang Tuhan canda nih, gua kan lumpuh, bangkit. Tuhan Yesus mah canda. Ini Tuhan Yesus atau Sule gitu, misalkan gitu kan. Canda ya gitu. Yesus bilang bangkit, nggak mau dia tetap lumpuh. Tapi ketika Tuhan Yesus bangkit gitu kan, dia bangkit mungkin pertama-tama nggak langsung jrek, langsung tiba-tiba. Dia tiba-tiba mulai agak merasa kuat ototnya, mulai bangkitnya pelan-pelan, udah bisa bangkit. Habis itu Tuhan bilang angkat tilammu, udah bisa sehat, udah bisa kuat, baru ngangkat tilamnya atau kasurnya atau tempat tidurnya. Nah, kalau kita berhadapan dengan kesulitan, maka yang terjadi adalah membuat kita menjadi orang yang kuat. Karena itu jangan lari daripada kesulitan. Karena kenapa? Justru kesulitan itu membawa pada kita pengalaman. Tapi apabila kita tidak menemukan kesulitan, jangan cari kesulitan. Ya. Dan kalau misalkan kita ketemu dengan keadaan baik, berbahagialah saudara. Karena keadaan saudara baik. Ya. Yang kedua, penyertaan Tuhan dalam keadaan baik. Zona nyaman itu membuat kita sulit untuk berubah. Meletakkan Tuhan pada zonanya membuat kita berubah. Saudara, kadang keadaan baik itu membuat kita nyaman. Betul kan ya saudara? Situasi kita baik itu membuat kita terlena, nyaman. Saudara bekerja, gajinya udah bagus, karirnya udah bagus, saudara tetap stay di situ, maka itu akan membuat kita nyaman, ya kan? Tapi kalau kita cuman segitu-gitu aja terus, ya sudah gak akan mengalami satu peningkatan atau dalam kehidupan kita gak mengalami peningkatan. Kadang yang membuat kita jatuh itu zona nyaman kita, saudara. Kita nyaman dengan gini, gereja zaman sekarang sama gereja zaman dulu beda. Zaman dulu itu tidak ada AC, ya saudara. Jadi ibadah itu panas gitu kan, kadang pakai kipas gitu kan. Tapi orangnya setia-setia saudara. Dari kecil sekolah minggu sampai nenek-nenek itu tetap satu gereja. Tapi sekarang gereja udah mulai berevolusi, ya kan. AC-nya adem, ya kan. Kursinya empuk, gitu kan. Multimedianya keren, penyanyinya artis, pengkhotbahnya lucu, pelawak, gitu kan. Gitu. Nyaman, ketika nyaman. Justru ketika datang ke gereja yang tadi dari akhirnya tidur, ya kan, nggak dapat apa-apa, pulang gereja nggak dapat apa-apa. Ketika nanti pendetanya yang khotbah ganti, bukan yang lucu, yang serius, nggak enak, pindah gereja lagi gitu kan. Yang nyanyi bukan artis lagi karena mungkin dananya udah habis, jadi penyanyi yang kadang falas-falas gitu kan, nggak seru lagi, pindah lagi gitu. Sudah keadaan yang nyaman, zona nyaman kadang membuat kita untuk sulit berubah. Tetapi justru dalam kondisi yang mungkin struggle, itu lebih gampang membuat kita bisa mengalami perubahan. Letakkan Tuhan pada zonanya, membuat kita berubah.
Zona nyaman membuat kita sulit untuk bangkit dan berubah, tetapi meletakkan Tuhan pada zonanya atau posisinya membuat kita mempunyai cara pandang yang berbeda sehingga memampukan kita berubah. Letakkan Tuhan antara kita dengan kesulitan, jangan letakkan kesulitan antara kita dengan Tuhan. Saudara, kenapa Yesus nyuruh angkat tilamnya orang lumpuh ini? Karena Tuhan Yesus sedang mengajarkan supaya yang lumpuh ini tidak dalam zona nyaman. Tilam itu adalah tempat tidur, tempat di mana dia digotong-gotong, mudah digotong. Kalau dia tidak mau bangun-bangun, cuma tidur aja, itu zona nyamannya dia. Tetapi karena dia bangkit, Yesus bilang angkat zona nyamanmu supaya kamu bisa bekerja, kamu bisa berdiri gitu kan, bergerak gitu kan. Akhirnya dia angkat, Saudara. Nah, letakkan Tuhan pada zonanya atau tempatnya semestinya. Jangan letakkan jangan letakkan kesulitan antara kita dengan Tuhan. Tetapi letakkan Tuhan antara kita dengan kesulitan. Contohnya begini. Kesulitan ini seperti mic, ya kan? Ada yang lebih kecil lagi ya. Oke. Ada pulpen? Oke. Saya pinjam. Saudara, mic. Ini mic. Ini ballpoint. Saya anggap ballpoint ini adalah kesulitan, problem kita. Jangan ini mic itu adalah Tuhan, gambarannya sebagai Tuhan. Mic kesulitan, mic Tuhan, ballpen kesulitan. Kira-kira gede yang mana, saudara? Menurut saudara? Mic ya, Tuhan lebih gede daripada kesulitan. Saudara setuju? Yang setuju katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Oke ya, Tuhan pasti lebih besar daripada kesulitan. Jangan letakkan Tuhan jangan letakkan kesulitan antara kita dengan Tuhan. Jadi ini Tuhan, ini kesulitan. Jangan letakkan kesulitan antara kita dengan Tuhan. Jangan letakkan kesulitan di sini. Karena ketika saya meletakkan di sini, saya punya cara pandang bahwa masalah saya itu dekat sama saya. Jadi melihat mic itu lebih kecil. Sudah bisa paham? Ketika saya meletakkan masalah itu antara saya dengan Tuhan, maka saya akan melihat masalah itu lebih besar daripada Tuhan. Karena kenapa? Tuhan di belakangnya masalah kita. Lebih besar masalahnya. Tetapi letakkanlah Tuhan di antara kita dan masalah. Ketika saya melihat ini, saudara, saya tidak melihat masalah itu besar. Karena kenapa? Yang saya lihat Tuhan lebih besar daripada masalah. Atau kalau enggak geserin dikit aja deh gitu kan. Jadi kita bisa tahu mana yang lebih besar. Seringkali banyak orang Kristen ya menempatkan Tuhan itu di belakang masalah, menempatkan masalah itu antara kita dengan Tuhan. Kalau ada masalah, udah nggak mau gereja, gue lagi masalah gitu kan. Menempatkan masalah di antara kita dengan Tuhan. Yang terjadi masalah kita lebih besar. Seolah-olah Tuhan kecil. Seolah-olah Tuhan tidak sanggup nolong. Seolah-olah Tuhan tidak menyertai kita. Kita taunya masalahnya lebih gede. Jawaban Tuhan lebih kecil gitu kan. Tetapi yang benar, letakkanlah Tuhan di antara kita dengan masalah. Dengan demikian kita bisa tahu bahwa ternyata masalah itu nggak ada apa-apanya dibanding Tuhan. Makanya firman Tuhan mengatakan bahwa pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa. Nggak luar biasa. Yang luar biasa itu cuma Tuhan. Yang biasa itu masalah kita. Kita ulangi. Yang luar biasa siapa? Yang biasa apa? Yang biasa apa? Yang luar biasa? Nah, kita sering bolak-balik. Saudara-saudara, masalah saya luar biasa. Gitu. Kita kalau kesaksian begitu kan. Kita kesaksian kadang dari depan kita, saudara-saudara, iblis itu memang luar biasa. Loh, yang bikin luar biasa itu iblis masalah gitu. Sementara Tuhan ya biasa-biasa aja. Nah, kita seringkali keliru begitu. Tempatkan masalah itu ya di belakangnya Tuhan. Tempatkan Tuhan di antara kita dengan masalah. Jangan menempatkan masalah antara kita dengan Tuhan. Karena kesulitan itu terkadang akibat dosa kita. Yang ketiga. Tetapi kemenangan sudah pasti akibat Tuhan yang bekerja. Ketika Tuhan bilang bangkit. Lalu orang ini pergi kemana-mana, ya kan? Dan pada waktu itu hari Sabat. Lalu orang-orang Yahudi tanya, ini kan hari Sabat, nggak boleh kamu bekerja, angkat tilam gitu kan? Artinya dia sudah lepas dari zona nyaman gitu kan? Kamu nggak boleh gitu kan? Gitu. Siapa yang
menyembuhkan. Itu orang yang menyembuhkan. Siapa? Gak tahu saya namanya. Beberapa saat kemudian ketemulah dia di bait Allah. Ya kan? Ketemu dia bilang, kamu yang sembuh. Iya benar. Oke, kamu sembuh. Dikatakan apa? Jangan berbuat dosa lagi. Supaya tidak ada sesuatu yang lebih buruk terjadi dalam hidupmu. Nah, kadang kesulitan itu memang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita untuk kita belajar. Punya pengalaman dengan Tuhan menghadapi masalah. Tetapi juga kadang kesulitan itu terjadi karena dosa kita. Kenapa? Karena kebodohan kita. Karena kemalasan kita. Bukan karena memang Tuhan sengaja untuk izinkan kita bertemu dengan kesulitan. Tetapi karena memang kita sendiri yang membuatnya masalah. Nah, Tuhan berkata ternyata penyakitnya yang lumpuh ini terjadi karena dosa, saudara. Jadi memang ada sakit karena memang keadaan alamiah, tetapi juga karena ada sakit yang akibat dosa. Orang ini sakit akibat dosa, makanya Tuhan bilang jangan berbuat dosa lagi supaya tidak terjadi yang lebih buruk. Artinya orang ini sakit 38 tahun akibat dosa. Makanya Tuhan mengingatkan jangan berbuat dosa lagi. Jadi Tuhan tuh menyembuhkan bukan cuma fisik, tetapi juga menyembuhkan rohaninya dia. Jangan berbuat dosa lagi. Nah, kesulitan terkadang itu akibat dosa kita. Coba cek. Kalau saat ini kita mengalami kesulitan, cek. Ini akibat dosa kita atau memang Tuhan izinkan? Kita lebih baik mengecek dulu sebelum kita menyalahkan orang lain atau menyalahkan keadaan. Seringkali kita taunya reaktif, nggak mau responsif. Reaktif tuh gini, kalau kita senggol bacok gitu kan. Itu reaktif gitu kan. Tapi kalau kita senggol responsif. Dia kenapa senggol? Apakah saya memang jalannya ngelewatin dia dan nyenggol dia senggol saya atau bagaimana? Orang reaktif ketika dia berhadapan dengan masalah, maka yang terjadi dia pasti bersungut-sungut, nyalain Tuhan, nyalain orang lain dan sebagainya. Itu yang reaktif. Tetapi orang yang responsif, dia ngecek dulu. Ini masalahnya kenapa? Apakah itu akibat saya, ulah saya? Apakah memang Tuhan izinkan supaya aku berhadapan masalah supaya ini saya menang? Atau gara-gara aku dosa nih, gitu kan? Akibat aku nggak mau bekerja sehingga aku sulit, ya akibatnya begini gitu. Nah kita harus cek. Jangan buru-buru reaktif, karena lebih baik kita responsif, mengolah dulu gitu. Memang masalah itu bisa akibat dosa, tetapi juga memang keadaan. Coba saudara kita cek juga. Kita sudah dikasih buka peluang, tapi kita nggak ambil ya kita sulit sendiri. Ketika kita ada peluang kita ambil, kita bisa survive, ya itu puji Tuhan. Kita dibuka peluang-peluang kita udah coba gagal. Mungkin Tuhan izinkan terjadi supaya kita menemukan yang lebih baik lagi. Nah sudah banyak cara untuk kita bisa tahu apakah yang kita alami ini dari Tuhan, diizinkan Tuhan, bukan dari Tuhan ya, diizinkan Tuhan atau akibat kesalahan kita. Kesulitan terkadang akibat dari dosa. Tetapi kemenangan terhadap kesulitan akibat daripada Tuhan yang bekerja di depan kita. Mazmur 20 ayat 67. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Dan menjawabnya dari surganya yang kudus. Dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Jadi Tuhan sendiri yang akan bekerja memberikan pada kita kemenangan. Firman Tuhan mengatakan kamu akan diam dan aku yang berperang bagi kamu. Itu bisa menjadi klaim buat kita ketika menghadapi kesalahan. Tapi kesulitan yang bukan karena dosa kita. Tapi kalau kesulitan dengan dosa kita, maka kita harus mau nggak mau berubah. Lebih baik kita berubah, merendahkan hati, Tuhan memulihkan kita, maka kita bisa berhadapan atau menghadapi masalah. Tapi kalau kita nggak mau berubah, mengeraskan diri, mengeraskan hati kita, maka kita akan sulit untuk dapat menang dalam kesulitan. Tiga hal ini bagaimana kita bisa tahu penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita melalui keadaan yang baik. Yaitu orang yang bangkit dari kesulitan akan lebih kuat daripada yang tidak pernah menghadapi kesulitan. Zona nyaman membuat kita sulit untuk berubah. Tetapi meletakkan Tuhan pada zonanya membuat kita berubah. Kesulitan terkadang akibat dari dosa kita. Tetapi kemenangan sudah pasti akibat Tuhan yang bekerja. Saya akhiri dengan satu kisah ini. Saudara tahu ini? Ini siapa saudara? Rainbow, ada yang bilang Rainbow, ada yang bilang Rocky, Sylvester Stallone. Oke. Saudara, ternyata saudara pada awalnya pada tahun 70-an saudara, dia Sylvester Stallone ini bukan tiba-tiba ujuk-ujuk menjadi bintang film terhebat. Dia lahir di New York. Dia punya cita-cita pengen jadi bintang film, saudara. Dia dari keluarga biasa,
keluarga yang tidak mampu, pindah ke sana, pindah ke sini, ya, tidak nyaman, akhirnya sekolahnya juga keleleran dan sebagainya. Akhirnya dia punya niat, punya kemauan untuk pengen jadi bintang film. Karena dia berpikir menjadi bintang film terkenal, maka pasti sukses, duitnya banyak, hidupnya terjamin gitu kan. Nah, ketika dia beranjak sudah beranjak dewasa, dia pergi ke Los Angeles, dia datang ke Hollywood untuk dia casting, mau menjadi daftar untuk menjadi pemain film atau aktor gitu kan. Tetapi ternyata Hollywood itu sama dengan Indonesia. Kalau Hollywood, kalau India Bollywood, kalau Indonesia apa? Enggak ada ya. Ternyata sama. Untuk orang menjadi artis, menjadi aktor terus harus punya koneksi. Kalau tidak punya koneksi, boro-boro gitu kan. Casting pasti akan ditolak-tolak gitu kan. Nah, dia casting dan dia ditolak melulu, saudara, karena dia tidak punya koneksi. Akibatnya, saudara, dia harus tetap menyambung hidupnya, saudara. Dia harus menyambung hidupnya, ya. Akhirnya dia kesulitan dalam ekonominya. Karena kenapa? Ketika di casting nggak bisa, terus dia tetap survive, tetap bisa menghidupi dirinya. Maka dia melakukan berbagai macam kerjaan. Pernah menjadi tukang penjaga bioskop, tukang karcis, pernah menjadi kuli bangunan, pernah kerja di restoran, ya kan? Pernah kerja di sopir, kenek sopir dan sebagainya. Dia mengalami satu masa-masa sulit dalam hidupnya, kesulitan dalam kehidupannya, saudara. Bahkan sampai satu titik dia tidak bisa punya tempat tinggal lagi karena tidak mampu untuk bayar sewa kontrak atau sewa kos. Akhirnya, saudara, dia tidur 3 hari di halte atau terminal bus, saking dia sulitnya. Dan sampai mentok-mentok sulitnya, saudara, dia terpaksa menjual anjing kesayangannya. Dia punya anjing, saudara. Punya anjing, jual anjing kesayangannya dengan cara apa? Dia nunggu di depan pintu bar. Setiap orang yang keluar bar itu ditawarin, mau nggak anjing saya? Sebenarnya dia pencinta binatang, dia pencinta anjing, dogi. Dia sangat doginya. Tetapi karena dia udah tidak punya uang lagi untuk bisa makan, ya, dia terpaksa menjual kesayangannya itu, anjingnya. Dia tunggu orang keluar bar untuk ditawarin, ditolak. Akhirnya ada yang mau beli karena kasihan. Anjing itu dibeli seharga $25. Akhirnya dia bisa makan. Nah, saking ketika udara dingin, dia gak punya tempat tinggal di terminal kedinginan, kadang dia harus ke perpustakaan nasional untuk supaya sekedar menghangatkan dirinya, seolah-olah dia membaca di perpustakaan. Tetapi dia memang membaca gitu. Nah, suatu ketika dia nonton tinju, ya, Muhammad Ali lawan siapa gitu kan? Muhammad Ali lawan siapa gitu? Orang yang gak terlalu dikenal. Muhammad Ali adalah juara dunia tinju. Tetapi karena dia meremehkan, nggak disangka-sangka, ya penantangnya itu bisa merobohkan Muhammad Ali. Walaupun pada ronde terakhir akhirnya selesai semua ronde, Muhammad Ali tetap menang TKO, tapi menang KO. Tetapi petinju ini sempat atau bisa berhasil menjatuhkan Muhammad Ali. Ketika dia nonton ini, saudara, dia terinspirasi. Akhirnya dia mau menulis naskah, ya, naskah drama, naskah untuk film, nulis tentang petinju, saudara. Dan dia nulis 3 hari 3 malam, dia nulis gitu kan. Karena dia sering di perpustakaan baca-baca, akhirnya dia dapat ilmu bagaimana cara untuk nulis naskah. Ketika dia sudah nulis naskah, ya saudara, lalu dia datang ke studio film, ditawarkan, mau nggak naskah ini, beli naskah ini. Ketika dibaca, ditolak-tolak, banyak nolak. Akhirnya ada yang mau, saudara. Ada yang mau, oke, mau. Tetapi si Sylvester Stallone ini punya syarat. Kalau kamu mau beli naskah saya, maka untuk dijadikan film, maka saya harus menjadi aktor pemeran utamanya. Gitu. Gak boleh cuma naskahnya doang, tapi satu paket sama saya nih. Jadi dia menawarkan diri melalui naskah yang dijual gitu, saudara. Gak mau orang, lu siapa gitu. Belum tentu bisa. Banyak orang yang berminat sama naskah itu, tetapi dia udah punya pemikiran orang yang terkenal yang mau dijadikan pemainnya. Bukannya dia yang gak pernah muncul di televisi, gak pernah muncul di film, masih amatiran, masih culun dan sebagainya. Gitu kan. Ditawar, akhirnya naskahnya ditawar. Oke, sampai naskahnya ditawar tinggi, $125.000.
Tapi dengan syarat naskahnya doang, kamu nggak ikut main gitu. Saya mau pakai yang lebih terkenal gitu kan, supaya ini naskahnya bagus, supaya bisa menghasilkan film yang bagus gitu kan. Banyak yang berminat tapi tanpa mau Sylvester Stallone jadi pemerannya. $125. Akhirnya si Sylvester Stallone keras kepala juga, nggak mau deh kalau nggak sama saya gitu. Akhirnya ditawar lagi $250, $300.000, sampai paling tinggi $400.000. Saya tawar $400.000, duitnya banyak waktu itu kan, zaman tahun 70-an gitu kan, duitnya banyak. Kamu udah nggak usah ikut main, udah happy lah dengan $400.000 itu. Tapi si Sylvester Stallone nggak mau. Dia nggak mau, saya tetap harus sama saya. Akhirnya sudah ketika ditawar sampai 300, 400, akhirnya nggak jadi. Terus akhirnya dia ini sudah dikasih harga yang murah. Harganya menjadi $35.000. Naskahnya jadi sampai $400.000. Dia dengan syarat si Sylvester nggak boleh ikut main, ya cuma naskah doang, beli naskah doang. Sampai akhirnya ada satu studio, ya kan, dia beli naskah itu sama dia Sylvester Stallone, cuman harganya jadi turun. Jadi yang membuat naskah itu turun harganya si Sylvester Stallone-nya ini, bukan karena orangnya ini yang naik gitu. Jadi turun, jadi $35.000, dari $400.000 jadi $35.000. Dan saudara, apa yang terjadi saudara? Ketika dijadikan film, ternyata film itu namanya jadi Rocky, dan itu akhirnya laris dan menjadi disukai oleh banyak orang, masuk nominasi pemain terbaik, masuk naskah yang terbaik, Rocky. Akhirnya, tapi dengan cara begini, kalau misalkan ini film Rocky-nya ini nggak laku, si Sylvester Stallone nggak dapat gaji. Tetapi kalau misalkan ini laku, maka otomatis dapat royalti gitu kan, dapat gaji gitu kan. Ternyata filmnya ini meledak saudara, disukai seluruh dunia, dan akhirnya laku keras. Dan itu membuat Sylvester Stallone menjadi naik namanya. Baru pertama kali main Rocky langsung masuk jajaran aktor Hollywood yang dikenal, dan duitnya semakin banyak. Dari kesulitan itu saudara, sampai dia harus menjadi gelandangan, dia tetap mau berjuang, dan akhirnya dia bisa menjadi aktor sampai sekarang. Dan saudara, ketika Rocky ini Sylvester Stallone ini dapat duit dari itu saudara, dia balik lagi ke bar di mana dia jual anjing itu. Dia tungguin orang yang keluar masuk itu. Dia cari orang siapa yang pernah beli anjingnya. Dan ketika dia ketemu orang itu, dia bilang, aku beli balik anjingmu, anjingnya. Anjingnya dijual $25 saudara. Tapi sama orangnya gak boleh $25. Akhirnya sampai dibeli berapa? $3.000 anjingnya. Dia rugi banyak. Tapi demi anjingnya dia balik. Dan anjingnya ini nanti di Rocky yang berikutnya menjadi pemeran untuk anjingnya. Anjing yang ikut main film saudara. Saudara, Tuhan menyertai kita dalam segala keadaan. Dalam kondisi sulit Tuhan bisa menyertai. Dalam kondisi baik Tuhan pun juga bisa menyertai. Yang penting dengan siapa kita menghadapinya, itu yang terpenting. Dan bagaimana kita menaruh Tuhan dalam kesulitan kita tuh, posisi di mana, itu yang paling penting dalam kehidupan kita. Taruh Tuhan di antara kita dan masalah kita. Jangan taruh masalah di antara kita dengan Tuhan. Amin saudara. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita renungkan firman Tuhan pada hari ini. Penyertaan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Selain minggu yang lalu kita bicara tentang waktu, hari ini kita bicara tentang keadaan. Tuhan menyertai kita dalam keadaan sulit. Ketika kita menghadapi bagian masalah-masalah sulit dalam kehidupan kita, keadaan sulit, kesulitan memang terjadi kadang dalam kehidupan kita, dan memang Tuhan izinkan terjadi karena menjadi bagian dalam kehidupan kita. Perspektif yang benar, cara pandang kita yang benar akan kesulitan itu akan membedakan bagaimana hasil akhirnya. Keadaan sulit mungkin tidak bisa kita hindari, tetapi kita bisa memilih dengan siapa kita melewatinya. Dan mungkin seolah-olah kita sendirian dalam menghadapi kesulitan. Percaya
percaya bahwa ketika kita seolah-olah berjalan sendiri menghadapi kesulitan, di situ Tuhan punya rencana. Dia mau turun langsung untuk menolong kehidupan kita. Apabila Tuhan memakai orang-orang di sekeliling kita ketika kita menghadapi kesulitan untuk menolong kita, maka pastikan bahwa Tuhan memakai orang-orang sekeliling kita sebagai cara perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong kehidupan kita. Tuhan menyertai kita juga dalam keadaan-keadaan yang baik. Orang yang bangkit dari kesulitan akan lebih kuat daripada yang tidak pernah menghadapi kesulitan. Kalau saat ini kita menghadapi kesulitan, saudara, jangan menyerah, jangan menghindar daripada keadaan ini, tetapi mari menghadapi bersama-sama dengan Tuhan supaya kita boleh mendapatkan pengalaman dari setiap kesulitan yang kita hadapi. Kadang zona nyaman membuat kita sulit untuk mau berubah, dan mau gak mau Tuhan harus mengangkat zona nyaman kita supaya kita mau berubah. Letakkan Tuhan pada zonanya yang tepat. Letakkan Tuhan di antara kita dan masalah kita. Jangan letakkan masalah di antara kita dengan Tuhan, supaya kita bisa melihat campur tangan Tuhan di kehidupan kita. Dan kesulitan kadang terjadi dalam kehidupan kita, mungkin juga akibat dari dosa kita. Mari memiliki sikap yang responsif, bukan reaktif. Cek apakah keadaan ini akibat daripada dosa kita atau kesalahan kita, atau mungkin memang diizinkan Tuhan. Ketika kita bisa tahu apa yang menjadi masalah dalam keadaan sulit ini, maka kita bisa punya sikap atau kemauan untuk berubah. Kalau itu memang keadaan sulit itu akibat dosa kita atau kesalahan kita, bertobat, berubah supaya kita bisa menang terhadap kesulitan. Tetapi apabila kesulitan itu mungkin bukan karena kesalahan kita, mungkin bukan karena dosa kita, mari hadapi bersama-sama dengan Tuhan, karena Tuhan akan menyatakan kemenangannya terhadap kesulitan yang kita hadapi. Sama-sama mari kita katakan, Bapa Engkau setia. Bapa Kau setia. Bapa Kau mulia. Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Lebih dari harta, Kaulah segalanya, segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Mari kita sama-sama katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang kami perlu. Menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang kami perlu. Menyediakan
kita di hadapan Tuhan dan katakan bersama-sama, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Bapa, kami ucap syukur Engkau Allah setia menyertai kehidupan kami sepanjang waktu yang kami lalui, sepanjang kronos yang kami lalui. Engkau selalu memberikan pada kami kairos-kairosmu Tuhan. Engkau memberikan pada kami waktu-waktumu Tuhan. Bahkan Engkau menyediakan waktu anytime untuk kami bisa menjumpai Engkau. Kami mengucap syukur Engkau adalah yang setia. Engkau yang menyertai kami dalam segala keadaan. Ketika dalam keadaan sulit pun, tangan-Mu Tuhan yang selalu menyertai kami, membawa pada kami kemenangan demi kemenangan. Kami mungkin tidak bisa mengubah keadaan sekitar kami, tetapi ketika kami menyertakan Tuhan dalam kehidupan kami, Tuhan mampu mengubah keadaan kami. Kami percaya Tuhan, mungkin dalam keadaan-keadaan sulit, seolah-olah kami sendirian, tidak ada orang yang lain yang mungkin menolong kami. Disitulah biarlah pengharapan kami kepada Tuhan, bahwa kami akan melihat Tuhan sendiri akan campur tangan dalam kehidupan kami. Ajarkan kami bisa mengkoreksi diri kami. Apakah kesulitan-kesulitan yang kami alami adalah akibat daripada kesalahan kami atau dosa kami? Ketika kesulitan ini mungkin akibat kesalahan atau dosa kami, Tuhan ampuni kami. Biarlah kami boleh mempunyai hati yang lemah lembut, mudah diajar untuk berubah, supaya kami boleh mengikuti rencana Tuhan, dan kami boleh menghadapi kesulitan kami bersama dengan Tuhan. Dan apabila mungkin kesulitan-kesulitan yang kami alami bukan karena kesalahan kami, izinkan Tuhan kami boleh meletakkan Tuhan pada posisi yang sesungguhnya. Kami boleh meletakkan Tuhan di antara kami dengan masalah kami, sehingga kami boleh melihat Tuhan lebih besar daripada masalah kami. Ajarkan kami untuk tidak menempatkan kesulitan itu antara kami dengan Tuhan, sehingga kami melihat kesulitan lebih besar daripada Tuhan. Tetapi ajarkan untuk kami menempatkan Tuhan di antara kami dengan masalah kami, sehingga kami akan melihat Tuhan jauh lebih besar dari masalah yang kami hadapi. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Kami percaya setengah tahun daripada Tuhan 2021 Tuhan menyertai kami. Kami akan menatap setengah tahun ke depan daripada tahun 2021. Kami akan melihat penyertaan Tuhan dalam setiap waktu dan dalam setiap keadaan akan kami alami dalam kehidupan kami. Kami tidak tahu apa yang terjadi di masa-masa yang akan datang ini Tuhan. Tetapi satu hal yang pasti yang kami akan alami, bahwa Tuhan mampu membuka jalan di padang gurun. Tuhan mampu membuka sungai-sungai di padang belantara. Tuhan mampu membawa pada kami di dalam kemenangan demi kemenangan. Maka kami akan melihat penyertaan-Mu Tuhan membuka jalan dalam kehidupan kami. Penyertaan Tuhan membuka sungai-sungai dalam padang belantara kehidupan kami. Dan penyertaan-Mu Tuhan membawa pada kami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan, dan tuntun setiap langkah kehidupan kami untuk kami boleh melalui hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih, segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali lagi terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian di Sunday Service pada hari ini, baik secara onsite maupun secara online. Kami mengundang saudara-saudara di ibadah yang akan datang, baik secara online maupun secara onsite, dengan tetap mengikuti protokol kesehatan ya, sekarang 5M. Jadi saudara, saudara mari kita memperketat kembali, karena situasi saat ini ada pelonjakan angka
penularan COVID, maka saya berdoa untuk kita kembali meningkatkan kedisiplinan kita untuk mematuhi 5M dalam kehidupan kita. Saudara datang, saudara cuci tangan, ya kan, duduk berjarak, pakai masker, nanti saudara pulang, saudara cuci tangan lagi, dan jangan bergerombol, kita bisa menjaga jarak. Lalu yang kedua, kita tetap berserah dan bergantung pada Tuhan. Ya sudah, dalam sepanjang hari-hari aktivitas yang kita lalui dalam satu pekan ini, mari kita tetap menegakkan atau mengikuti disiplin kesehatan. Bagi saudara-saudara yang belum vaksin dan apabila coba bisa coba untuk ikuti vaksin, saudara, karena vaksin mungkin adalah cara Tuhan untuk menolong kehidupan kita. Jangan kita menjadi orang yang bebal seperti yang orang kebanjiran tadi. Tuhan sudah menolong dengan perahu, dengan helikopter. Tuhan juga sudah menolong dengan vaksin, dengan protokol kesehatan. Tapi kalau kita nggak ikuti, ya jangan salahkan Tuhan ya, sudah, kalau misalkan tertular. Jadi kita harus tetap ikuti. Mungkin vaksin ini adalah cara Tuhan untuk menolong kehidupan kita. Lalu saudara, GBRI Sister Community tidak mengadakan kantong persembahan. Bagi saudara yang memberikan persembahan, saudara bisa mengisi di amplop persembahan di kursi saudara, atau saudara bisa memasukkan di kotak persembahan. Saudara bisa ada QR, saudara bisa pakai scan QR ya, untuk memberikan persembahan, atau nomor rekening yang ada di amplop ini. Bagi saudara yang memberikan persembahan, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, terima kasih buat berkat-Mu yang kami boleh terima sepanjang 1 bulan ini. Dan kami ucap syukur dalam 1 pekan ini Tuhan juga memberkati kehidupan kami. Dan biarlah kami boleh mengembalikan berkat yang daripada Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, memakai untuk pelebaran kerajaan Tuhan, menjadi saksi. Dan secara khusus Tuhan, kami memberikan hidup kami, roh, jiwa, dan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Karena itu adalah ibadah yang sejati. Dengan sukacita kami memberi, dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Mari kita akhiri ibadah kita, saya undang kita bagi berdiri sama-sama. Katakan, kau tunjukkan kasih setiamu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau menunjukkan kasih setiamu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia, kau mulia. Kau setia, kau setia, kau mulia. Kau setia, kau setia, kau mulia. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur, kami mempersembahkan ibadah kami di dalam hadirat Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan atas kebaktian kami, Tuhan berkenan atas ibadah kami, Tuhan berkenan atas pelayanan kami, Tuhan berkenan atas pujian dan penyembahan kami, Tuhan berkenan atas persembahan kami, dan secara khusus Tuhan berkenan atas persembahan hidup kami, untuk kami boleh menerima firman Tuhan. Terima kasih, ajarkan kami untuk kami boleh melalui hidup kami, hari-hari yang kami lalui dengan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Apapun keadaan yang kami hadapi, apakah itu keadaan sulit maupun keadaan baik, biarlah kami boleh melihat penyertaan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami, dan kami ikut dan menyertakan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat kami semua yang sudah mengambil bagian di dalam pelayanan pada hari ini. Tuhan memberkati apapun yang kami lakukan dalam pelayanan ini. Tuhan memberkati lebih lagi dalam talenta karunia Tuhan sudah berikan kehidupan kami. Biarlah
biarlah kami boleh persembahkan dan kembalikan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat kami semua yang beribadah secara onsite maupun secara online. Kami berdoa kiranya Tuhan kami diberkati dalam ibadah pada hari ini. Kami berdoa Tuhan memberkati dalam kehidupan kami semua masing-masing, jemaat-Mu, umat-Mu. Tuhan berkati kehidupan rumah tangga kami, Tuhan memberkati hubungan antara suami dan istri, Tuhan memberkati dalam kehidupan keluarga kami, hubungan orang tua dan anak. Biarlah Yesus boleh menjadi Tuhan dan Raja atas kehidupan rumah tangga dan keluarga kami, sehingga keluarga kami boleh menjadi berkat buat keluarga-keluarga yang lain. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan menjaga kesehatan kami, menutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Jauhkan dari setiap sakit penyakit, jauhkan dari setiap virus-virus corona di dalam nama Yesus. Kami percaya dengan tubuh yang sehat kami bisa beraktivitas dan terus bisa melayani Tuhan dan mengasihi Tuhan. Kami juga berdoa buat kami yang bekerja, Tuhan berkati dalam pekerjaan kami yang berusaha, Tuhan berkati dalam setiap usaha kami. Jadikan berhasil apapun yang kami kerjakan dan kami usahakan. Kami juga berdoa terima kasih buat anak-anak kami dalam masa-masa pertumbuhan. Tuhan memberkati mereka boleh bertumbuh menjadi semakin hari semakin dewasa dan punya dewasa karakter dan kerohanian mereka, dan mereka boleh menjadi anak yang takut akan Tuhan dan hormat pada orang tua. Kami juga ucap syukur Tuhan menyertai anak-anak kami dalam masa-masa ujian mereka, sehingga mereka boleh menyelesaikan ujian mereka dan hari-hari ke depan akan memasuki hari libur. Tuhan memberkati anak-anak kami. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Kami juga berdoa mungkin di antara kami ada setiap kami yang mungkin sedang mencari pekerjaan, Tuhan membuka jalan supaya kami menemukan pekerjaan daripada Tuhan. Mungkin yang kami sedang memikirkan suatu rencana untuk usaha, Tuhan berkati supaya Tuhan membuka jalan sehingga kami boleh memiliki usaha yang sesuai daripada kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Kami berdoa mungkin di antara kami semua kami menghadapi masa-masa sulit pada hari ini. Tuhan, biarlah kami boleh mempunyai sikap yang responsif sehingga kami boleh melihat kesulitan yang kami alami ini sebagai dari kacamata Tuhan. Apakah apabila kesulitan yang kami alami ini adalah karena kesalahan dan kebodohan kami ataupun dosa kami, Tuhan ampuni kami dan ajarkan kami untuk kami punya hati yang lemah lembut yang mau berubah, sehingga kami boleh menatap masalah kami dengan melihat bersama-sama dengan Tuhan, menghadapi bersama-sama dengan Tuhan, sehingga kami boleh melihat jalan keluar daripada Tuhan. Kalau misalkan masalah ini memang bukan daripada kesalahan dan dosa kami, dan memang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami, ajarkan kami tetap menempatkan Tuhan dalam menghadapi masalah ini, supaya kami boleh menjadi orang-orang yang berkemenangan daripada Tuhan. Kami akan melihat penyertaan Tuhan untuk kami dimampukan menghadapi kesulitan yang kami alami sebagai satu pengalaman, experience kami perjalanan kami bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Tuhan memberkati KB Rising Star Community. Tuhan memberkati supaya komunitas ini boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami boleh menjadi saksi dalam setiap perkataan kami, pikiran kami dan perbuatan kami. Terima kasih, kami ucap syukur. Dan kami juga berdoa mungkin di antara kami ada rekan-rekan yang sakit, yang hari ini tidak bisa beribadah secara onsite maupun mereka gak bisa beribadah secara online. Kami juga berdoa di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menyembuhkan, memulihkan. Kami percaya bahwa kami menyembah Tuhan menjadi dokter di atas segala dokter yang mampu menyembuhkan kami. Dan Tuhan memakai setiap sarana-sarana kesehatan, obat, dokter, tim medis. Kiranya Tuhan menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyembuhkan setiap kami. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur dan kami juga berdoa buat kawasan Gading Serpong, Kelapa II, Bonang, Binong sekitarnya. Kami berdoa di dalam nama Yesus supaya Tuhan kiranya kawasan-kawasan yang saat ini menjadi rawan, kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan pulihkan, sehingga kami boleh kawasan-kawasan sekitar ini boleh dipulihkan kembali, dan Tuhan memberkati kawasan-kawasan ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur dan kami juga berdoa buat bangsa Indonesia Tuhan. Kami tidak henti-hentinya berdoa kiranya Tuhan pulihkan bangsa kami, pulihkan dari COVID-19, pulihkan dari Corona Tuhan, pulihkan bangsa kami, kesehatan bangsa kami, pulihkan ekonomi bangsa kami, pulihkan keadaan sosial daripada bangsa kami. Tuhan berkati pemerintahan kami, aparat TNI Polri, Tuhan memberkati setiap aparat-aparat sampai ke desa-desa. Kiranya Tuhan kami boleh menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan. Dan kami juga berdoa buat gereja-gereja hamba-hamba Tuhan yang ada di seluruh Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati supaya setiap gereja-gereja hamba-hamba Tuhan kami boleh sama-sama bergandengan tangan membawa shalom, membawa damai sejahtera buat bangsa kami, sehingga membawa bangsa kami boleh mengenal Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur dan sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami, akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kiranya Tuhan menyertai kami untuk kami boleh kembali di tempat kami masing-masing dengan selamat. Terima kasih Bapak, mengucap syukur kiranya Tuhan menurunkan berkat-Mu atas kehidupan kami. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, arahkan hatimu, angkatlah tanganmu dan kembali dengan membawa berkat daripada Tuhan.
Biarlah berkat Abraham, Ishak dan Yakub turun atas kami semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan memberi kau sukacita. Kami berdoa di dalam nama Yesus, biarlah kasih karunia daripada Tuhan Yesus, kasih daripada Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus bersama-sama dengan kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Yang menerima berkat sama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati.